Kalau menurut saya, akal sehat saya penuh dengan keanehan. Uang rakyat dihambur-hamburkan, bukan semiliar 2 miliar, tapi lebih dari 1,5 triliun. Dan ini bukan uang gubernur, bukan uang wakil gubernur. Total pembayaran komitmen fee selama 5 tahun yang direncanakan itu jumlahnya sampai 2,3 triliun. Kaget nggak? Nggak usah kaget, namanya juga ada. Korupsi Formula E mulai kebongkar. Ada 2 partai besar terseret kasus dugaan Formula E ala Abbas. Begini penjelasannya. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Pihak-pihak atau orang yang kemudian nanti terbukti menyalahgunakan jabatan, menimbulkan negara, silakan diproses. Tapi kegiatan olahraganya, kegiatan otomotifnya harus tetap dijalankan. Dan kita suksesan dengan alasan yang pertama, uang yang kita bayarkan tidak mungkin bisa kembali. Walaupun kalau bicara pembahasan mengenai Formula E dengan Pak Bambang Susatyo, dengan Pak Sahroni, itu sudah berlangsung dengan lama. Tapi teman-teman tahu persis, saya bekerja selalu menuntaskan baru mengumumkan. Tidak mengumumkan ketika belum bekerja. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Anak Bangsa atau LKAP, Rudi S. Kamri, angkat suara terkait isu korupsi Formula E yang menyeret Ketua MPR Bambang Susatyo dan anggota DPR Ahmad Sahroni. Dilansir dari GNP sebelumnya, Bambang Susatyo alias Bamsu didapuk sebagai Ketua Steering Komite Formula E dan Ahmad Sahroni menjadi Ketua Pelaksana. Menurut Rudi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan cukup lihai dalam membuat skenario jebakan Formula E terhadap Bamsud dan Ahmad Sahroni. Kalau menurut saya, akal sehat saya penuh dengan keanehan. Uang rakyat dihambur-hamburkan, bukan semiliar 2 miliar, tapi lebih dari 1,5 triliun. Dan ini bukan uang gubernur, bukan uang wakil gubernur. Padahal Formula E tercium korupsi oleh KPK. Rudi menjelaskan kondisi itu bisa menimbulkan polemik baru terkait kedebatan 2 partai besar, Golkar dan Nasdem. Sebab Bamsud ialah kader Golkar sementara Ahmad Sahroni merupakan bagian dari Nasdem. Menurutnya, jika KPK berhasil menguak korupsi Formula E, kedua partai itu akan terkena masalah serius. Inilah yang harus diwaspadai oleh Sahroni dan Bamsud. Selain itu, Rudi menduga kasus Anies Baswedan berusaha mencari benteng untuk melindungi dirinya untuk kepentingan politik. Oleh karena itu, sangat mungkin Golkar dan Nasdem mendapat perhatian khusus dari Anies Baswedan. Dan sudah terlihat di sana kalau Anies ini biasanya main belakang sambil memikirkan rencana apa yang cocok untuk menutupi kebusukannya. Dan ketika rencananya sukses, Anies baru keluar dari sarang untuk memajang muka, disorot lampu kamera dan di atas panggung yang penuh gemerlap. Dan pada akhirnya, itu berlaku dalam seni memimpin yang diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari sebagai pejabat publik. Walaupun kalau bicara pembahasan mengenai Formula E dengan Pak Bambang Susatyo, dengan Pak Sahroni, itu sudah berlangsung dengan lama. Tapi teman-teman tahu persis, saya bekerja selalu menuntaskan baru mengumumkan. Tidak mengumumkan ketika belum bekerja. Dan kurang cerdasnya, Bamsud dan Sahroni ini mau-mau aja dikibulin sama Anies. Sama seperti warga JKT58 yang selalu menjadi korban janji kampanye Anies. Memang sih, jika acara Formula E tersebut berhasil, maka Anies dan partai-partai tersebut akan naik juga pamornya. Namun jika gelaran tersebut gagal dan terindikasi korupsi, maka habis sudah partai tersebut. Antara Golkar dan Nasdem memang ada hubungan historis. Surya Paloh pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar saat Yusuf Kala menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Oleh sebab itu, tidak mengherankan ketika terdengar bisik-bisik soal koalisi antara Golkar dan Nasdem pada bulan Oktober tahun ini. Rencana koalisi ini juga didukung oleh pencapaian suara kedua partai dalam pemilu 2019 silam, di mana Golkar mendapat 12,31% suara, sedangkan Nasdem mendapatkan 9,05% suara. Nasdem memang tidak memiliki kader sendiri yang bisa diusung jadi capres. Sejak tahun 2019, Nasdem memperlihatkan kedekatan dengan Anies, sempat pula menyinggung kemungkinan mengusung Anies sebagai capres 2024. Bahkan waktu itu disuarakan oleh Surya Paloh sendiri. Wacana ini sempat diulang pada tahun lalu maupun tahun ini.
Jadi, Ketua Nasdem bermanuver bersama Golkar terkait Anies, kita pun mestinya tidak perlu kaget kan? Enggak kaget sih, tapi kok terasa rakus ya, sudah berusaha menggait Ganjar, lalu bermanuver keras dengan kesan membackup dan melindungi Anies. Padahal baik Golkar maupun Nasdem bukanlah partai politik yang mengusung Anies jadi Gubernur DKI Jakarta. Motif politis tersebut langsung terlihat dengan kentara ketika mereka berusaha menarik Presiden Jokowi dalam penentuan lokasi balapan. Dalam jumpa pers mewakili penyelenggara Formula E, Bamsud menyatakan bahwa mereka akan meminta arahan dari Presiden Jokowi soal penentuan lokasi. Tidak hanya jadi panitia, kedua politisi Golkar dan Nasdem ini juga berusaha mencuci dosa Anies. Menanggapi adanya upaya KPK menyelidiki Formula E, Bamsud meminta pemisahan antara perbuatan pidana korupsi dengan kegiatan olahraga. Jadi Formula E sebagai ajang olahraga harus tetap dijalankan dan disukseskan untuk semua pihak. Sementara Ahmad Syahroni meminta KPK dan BPK memantau penyelenggaraan Formula E. Seakan menantang kebenaran tuduhan berbagai pihak soal ketidakberesan Formula E. Apalagi ini kalau bukan jadi bumper buat Anies, manuver politis yang bisa disebut licik itu pun tercium publik. Adi cepat-cepat menetralkannya dengan membantah bahwa Presiden Jokowi yang memutuskan lokasi Formula E. Namun, Anies juga ketahuan berusaha menemui Presiden Jokowi terkait soal penentuan lokasi Formula E. Manuver yang tidak rapi dan kacau. Hehehe.